Remaja yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dengan saya. Kita bertemu lagi di pertemuan BKSN keempat dengan tema Allah sumber harapan karena kerahimannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita diajak untuk melihat kerahiman Tuhan terhadap umatnya. Kerahiman Tuhan itu nyata dalam pengalaman umat Israel, sehingga mereka bisa bebas dari penindasan di Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Sayangnya orang-orang Israel tidak taat kepada Allah dan malah lebih memilih untuk menyembah dewa-dewi Baal. Tuhan pun akhirnya kecewa dan marah, tetapi ia tidak bisa membinasakan mereka karena kerahimannya yang lebih besar daripada kemarahannya. Pada kali ini juga kita akan mendalami bersama perikop Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Nah, perikop ini tuh menggambarkan perjalanan relasi antara Tuhan dan umat Israel. Secara khusus melalui Nabi Hosea, Tuhan meriwayatkan kembali perjalanan mereka dari Mesir ya. Tapi sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, sebab oleh kasih setia-Mu, Engkau telah mengampuni dan mengumpulkan kami dalam pertemuan ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk membantu kami memahami sabda dan kehendak-Mu. Berilah kami rahmat-Mu agar kami sanggup saling mengampuni satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, seperti yang dikatakan tadi, pada pertemuan kali ini mengacu pada perikop dari Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11 ya. Nah, perikop ini membantu kita untuk melihat kembali perjalanan relasi kita dengan Tuhan selama masa pandemi ini. Bisa jadi kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, sehingga tidak melihat penyelenggaraan Tuhan yang berbelas kasihan. Agar kita lebih mengetahui tentang ayat yang akan kita bahas, saya akan membacakan Kitab Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkatku dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Ansur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku.
Mereka dipanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakah aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakah aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur. Nah, itu tadi adalah bacaan yang akan kita bahas lebih lanjut ya teman-teman. Ya. Nah, dalam bacaan tersebut kita mendengarkan Nabi Hosea yang berbicara tentang kenangan awal dipanggilnya orang Israel dari Mesir menjadi anak Tuhan. Dengan sangat mengagumkan, ia berusaha menyatakan cintanya kepada Israel. Namun, bangsa Israel selalu saja membangkang terhadap Allah. Israel selalu membelakangi Allah dan berpaling kepada Baal. Nabi Hosea juga menyebutkan tentang dosa orang Israel yang membelakangi dan meninggalkan Tuhan. Jika sebelumnya Nabi Hosea hanya menyebutkan tentang Baal sebagai sembahan baru orang Israel, nah, di sini juga menyebutkan nama tempat itu, yaitu Mesir dan Ansur, yang bisa memberikan pelajaran kepada mereka. Mesir merupakan tempat mereka dahulu ditindas, sedangkan Asyur diproyeksikan akan menindas mereka lagi. Meskipun begitu, Tuhan itu tetap setia dan penuh belas kasih kepada orang Israel, meskipun dikhianati atau ditinggalkan. Ia tidak membinasakan orang Israel karena ia adalah Tuhan, Allah yang hidup. Ia mencintai kehidupan dan bukan kematian umatnya. Tuhan akan mengaum seperti singa untuk memberikan peringatan agar orang Israel mendengarkannya lagi. Jadi selain menunjukkan kemurahan dan kesabaran Tuhan dalam menghadapi umat Israel, Nabi Hosea juga mengajarkan perlunya setiap orang Israel untuk bertobat. Pertobatan akan menyelamatkan mereka dari penindasan baru oleh Tuhan yang tidak membawa kehidupan. Jika berbalik kepada Tuhan, mereka akan masuk kembali ke rumah mereka dan akan menikmati keselamatan dan dianugerahkan olehnya. Jadi sekian dulu ya teman-teman pertemuan kali ini. Nah, kesimpulan dari pertemuan ini bisa kita asumsikan bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita meskipun kita sering berpaling darinya, sering membelakangi Dia. Nah, walaupun begitu Tuhan itu tetap ada untuk kita. Dia lebih memilih untuk mengasihani kita daripada memarahi kita. Nah, jika kita mungkin berbuat salah ya kepada Tuhan seperti melupakannya, atau kita
meninggalkannya, Tuhan itu akan diibaratkan seperti singa yang mengaum. Nah, itu tandanya ia memberikan peringatan kepada kita agar kita bisa kembali kepadanya melalui pertobatan. Nah, karena tadi kita mulai dengan doa ya teman-teman, alangkah baiknya pertemuan kali ini juga kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengalaman diangkat, dikasih, dan dibela oleh-Mu. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin percaya dan mencintai-Mu, sebagaimana Engkau telah mencintai dan membela kami. Semoga kami pun dapat saling mengampuni satu sama lain, sebagai tanda bahwa kami mengasihi dan percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah teman-teman, itu adalah pembekalan minggu keempat, yang artinya itu adalah minggu terakhir kita bertemu. Semoga kalian selalu senantiasa berada di jalan Tuhan, diberikan keselamatan dan diberikan rahmat, dan dijauhkan dari segala cobaan ya. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir. Jika kalian ada komentar mungkin seperti bagaimana cara saya membawakan pembekalan ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin jika kalian ada pertanyaan juga tentang pertemuan kali ini, bisa kalian tanyakan juga kepada saya melalui kolom komentar, akan saya jawab sebisa saya. Dan ataupun kalian juga bisa bertanya kepada orang-orang sekitar yang lebih tahu ya. Baiklah, demikian pertemuan keempat ini, dan ini juga merupakan pertemuan terakhir. Baiklah, terima kasih karena telah mengikuti pembekalan selama 4 minggu ini. Mohon maaf untuk pembekalan yang kedua saya tidak sempat membuatkan ya teman-teman. Mungkin kalian juga bisa mendapat pembekalan dari pendamping wilayah masing-masing. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, mungkin tahun depan atau pembekalan lain mungkin. Demikian dari saya, terima kasih.